Haleluya, mari satukan hati kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada siang hari ini Tuhan, kami percaya Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini, kami sudah mencari Tuhan. Kami percaya di saat kami mencari Tuhan, setiap keperluan kami, setiap kebutuhan kami, setiap pergumulan kami, setiap beban kami, setiap penyakit kami pasti dipulihkan sama Tuhan Yesus Kristus. Dan tiba saatnya pada siang hari Tuhan, kami akan terima firman-Mu, urapi hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu di dalam kayu salib-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada siang hari ini merupakan isi hati ya Tuhan, merupakan perkataan Tuhan, merupakan kabar baik bagi kami, sehingga kami percaya pada siang hari ini, yang terima firman Tuhan pada siang hari ini, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbebani berat dilegakan. Mari Tuhan, lakukanlah perkara-perkara yang besar, yang hebat, yang ajaib, yang luar biasa. Kami sambut firman-Mu pada siang hari ini. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan nama Tuhan yang paling mulia. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada shalom. Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Karena kita percaya di dalam Tuhan Yesus selalu luar biasa. Pada siang hari ini kita bersyukur saudara dalam Tuhan. Kemarin 17 Agustus tahun 2024 kita merayakan bangsa Indonesia ulang tahun ke 79 tahun, dan Gereja Tiberias Indonesia yang ke 34 tahun. Kita percaya kalau Tiberias ulang tahunnya sama bangsa Indonesia sama, artinya apa? Kita percaya Tiberias akan menjadi berkat untuk bangsa Indonesia, dan Tiberias akan menjadi penuh kemuliaan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Yang percaya, beri kemuliaan nama Tuhan yang paling mulia. Yuk, pada siang hari ini kita buka firman Tuhan yang terambil dalam Matius 14 ayat 34 sampai 36. Kita buka firman Tuhan Matius 14 ayat 34 sampai 36. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ayat 35 dibilang apa? Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Ayat 36 dibilang apa? Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Makanya tema khotbah kita pada siang hari ini bisa ditampilkan. Tema khotbah kita pada siang hari ini poinnya adalah mengalami mujizat Tuhan Yesus. Apa Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan? Mengalami mujizat Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, judul perikop dari Matius 14 34 sampai 36 apa saudara kasih dalam Tuhan? Judulnya apa saudara kasih dalam Tuhan? Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Saudara tahu Genesaret itu namanya sama juga dengan Tiberias, sama juga dengan Kineret, sama juga dengan namanya Galilea. Artinya apa? Saya percaya tidak kebetulan kalau pada siang hari ini saudara ada ibadah di Tiberias. Saya percaya pada siang hari ini yang datang pada siang hari ini, saya percaya saudara dan saya akan mengalami kesembuhan dan mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Dan saya percaya pada siang hari ini saudara kasih Tuhan, gereja ini diperintahkan Tuhan untuk mengembalikan gereja seperti zaman kisah mula-mula dan kisah para rasul. Saya percaya kalau gereja ini diperintahkan Tuhan seperti zaman gereja kisah para rasul dan gereja mula-mula, saya percaya pulang dari tempat ini, kalau saudara lakukan firman ini, saya percaya mujizat yang besar, mujizat yang banyak, kesembuhan terjadi pada siang hari ini. Yang percaya beri kemuliaan nama Tuhan yang paling mulia. Makanya pada siang hari ini bersyukurlah kalau Tuhan itu kasih mujizat sama kita semua. Kita bersyukur pada siang hari ini, Alkitab berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita harus sadari apapun semua yang ada di dunia ini asalnya semua dari Tuhan Yesus. Makanya saya berdoa siang hari ini kita semua di tempat ini terima mujizat Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Mungkin pada siang hari ini saudara sedang menunggu mujizat dari Tuhan Yesus. Mungkin
pada siang hari ini, mohon maaf, saudara sedang mengalami masalah di dalam keuangan. Mungkin pada siang hari ini saudara sedang ada masalah di dalam keluarga. Mungkin saudara pada siang hari sedang masalah di dalam kesehatan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu di tempat ini, tetapi percayalah, bersama Tuhan kita akan melihat bahwa Tuhan akan menyediakan mujizatnya untuk kita semua. Katakan amin, saudara. Makanya sama juga dalam konteks ini, saudara, seperti Tuhan menyediakan kesembuhan di kota Tiberias. Sekali lagi, Genesaret, Tiberias, Galilea, Kineret itu artinya sama. Makanya pada siang hari di mana Tuhan Yesus sebelumnya, kalau saudara lihat ya, sebelum ayat 34 sampai 36, Yesus mengadakan mujizat. Yesus berjalan di atas air. Makanya pada siang hari ini saya percaya setelah itu Tuhan Yesus mengadakan mujizat di kota Genesaret. Artinya apa? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber dari mujizat. Bilang kiri kananmu, Tuhan Yesus sumber mujizat. Makanya kalau kita percaya pada siang hari Tuhan Yesus adalah sumber mujizat, percayalah sumber dari segala mujizat yang kita alami hanyalah Tuhan Yesus. Makanya pada siang hari ini, bagi Bapak Ibu di tempat ini yang mengharapkan mujizat Tuhan, saya mau nanya di tempat ini, siapa di tempat ini yang mengharapkan mujizat Tuhan? Bisa lambaikan tangan saudara. Yang nggak angkat tangan yang mau terima mujizat apa? Yuk, lambaikan tangan saudara yang mau terima mujizat Tuhan. Ayo angkat tangan dong tinggi-tinggi. Ya, saya mau bilang pada siang hari ini, bagi saudara yang mengharapkan mujizat Tuhan pada siang hari ini, pesan saya, jangan andalkan kekuatan manusia. Saya mau bilang pada siang hari ini, saudara kasih dalam Tuhan, bagi saudara yang mengharapkan mujizat Tuhan, jangan cari orang pintar, jangan cari alternatif, jangan cari kuasa gelap, jangan cari dari berbagai hal. Pada siang hari ini saudara kasih dalam Tuhan, yang saya mau bilang pada siang hari, cari aja sumber dari segala sumber adalah Tuhan Yesus. Kita harus sadar pada siang hari, sumber mujizat kita adalah Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang siap menolong setiap kehidupan kita. Kita percaya pada siang hari Tuhan kita adalah Tuhan yang siap memberkati kita semua. Dan saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyediakan mujizat yang terbaik bagi kita semua. Katakan amin. Makanya pada siang hari kita akan belajar bagaimana supaya saudara dan saya siang hari ini mengalami mujizat yang banyak, kesembuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara siap diberkati pada siang hari ini? Yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara. Yang percaya beri kemuliaan nama Tuhan yang paling mulia. Yang pertama pada siang hari, bagaimana caranya saudara dan saya mengalami banyak mujizat di dalam kehidupan kita? Kita belajar dari orang-orang di kota Genesaret sama juga Tiberias. Yang pertama ayat 35 bisa ditampilkan ayat 35-nya. Oke, kita baca bersama-sama ayat 35. 1, 2, 3. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu. Stop sampai situ aja. Sekali lagi baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus dikenal oleh orang di tempat itu. Yang pertama pada siang hari ini, bagaimana caranya saudara dan saya mengalami kesembuhan dan mengalami mujizat? Yang pertama bisa ditampilkan poinnya. Yang pertama, saudara dan saya harus mengenal Tuhan Yesus. Amin. Yang pertama pada siang hari ini, gimana Bapak Ibu? Saudara dan saya harus mengenal Tuhan Yesus. Bilang kiri kanan mau kenal Tuhan Yesus. Amin saudara. Kalau saat itu saudara kasih dalam Tuhan, orang Genesaret tidak kenal Tuhan Yesus, saya percaya banyak orang juga nggak mengalami kesembuhan dan mujizat. Makanya saudara kasih dalam Tuhan, karena ada beberapa orang dan banyak orang mengenal Yesus, makanya Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Dan apa yang terjadi setelah orang itu mengalami mujizat? Orang-orang yang mengalami mujizat ajak orang-orang untuk datang kepada Tuhan Yesus supaya orang-orang lain juga terima kesembuhan dan terima mujizat. Jadi pada siang hari ini, langkah pertama untuk terima mujizat Tuhan adalah harus mengenal Tuhan Yesus. Amin.
Kita harus tahu tentang Tuhan Yesus. Kita harus tahu, kita harus mengenali siapa Tuhan yang kita sembah, siapa yang Tuhan yang kita tinggikan, siapa Tuhan yang kita agungkan. Banyak orang berpikir Tuhan ya adalah Tuhan aja. Banyak orang nggak mengenali lebih dalam, lebih spesifik tentang Tuhan kita, Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Yang harus kita sadari pada siang hari, Tuhan kita adalah Bapa yang mengasihi kita semua. Sekali lagi, Tuhan adalah Bapa yang mengasihi kita semua. Nah, kalau hari ini saudara ingin mengalami mujizat kesembuhan, saudara ingin mengalami mujizat yang luar biasa, kita harus yakin kita punya Bapa yang mengasihi kita semua. Kita harus yakin Bapa yang dalam kerajaan surga itu tidak pernah meninggalkan kita. Bapa yang ada di dalam surga itu tidak pernah mempermalukan kita, dan tidak pernah mengecewakan kita, dan tidak pernah membiarkan kita. Makanya Bapa di dalam kerajaan surga memberikan kesembuhan dan memberikan mujizat sama kita. Katakan amin, saudara. Makanya saya mau bilang pada siang hari ini, Dia bukan hanya Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Karena saya percaya orang yang bisa melakukan mujizat bukan Tuhan aja. Dukun, orang pintar itu juga bisa melakukan mujizat. Setan juga bisa melakukan mujizat. Tetapi yang menjadi perbedaan, Yesus bukan hanya bisa, tetapi pada siang hari ini yang kita harus sadar, Tuhan Yesus mau kasih mujizat sama kita semua. Katakan amin. Amin, saudara. Makanya pada siang hari ini yang menjadi pertanyaan juga kepada kita, kenapa Dia mau memberikan mujizat sama kita? Karena Dia adalah Bapa yang mengasihi kita, dan Dia adalah Bapa yang sangat menyayangi kita. Makanya pada siang hari ini saya punya keyakinan Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu setiap kebutuhan kita. Saya percaya pada siang hari Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu kalau saudara di tengah-tengah bulan ini saudara lagi butuh uang. Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu kalau pada siang hari ini cicilan tanggal 20 harus dibayar. Tuhan tahu. Saya percaya Tuhan akan sediakan, karena Tuhan kita Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Beri kemuliaan nama Tuhan yang paling mulia. Tuhan tahu saudara banyak utang, Tuhan tahu. Makanya pada siang hari saudara harus kenal Tuhan Yesus. Kalau saudara kenal Tuhan Yesus secara detail, secara dalam, saya percaya utang-utangmu akan dilunaskan sama Tuhan Yesus. Saya percaya pada siang hari saudara, Dia tahu saudara lagi ada sakit penyakit dalam hidupmu. Kalau saudara tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan mujizat, saya percaya pada siang hari ini penyakit kita disembuhkan. Katakan amin. Karena Alkitab berkata, oleh bir Tuhan Yesus apa? Kita disembuhkan. Amin, saudara. Saya mau bilang, Dia tahu kebutuhan kita. Kenapa? Karena Dia adalah Bapa yang memperhatikan setiap kehidupan kita. Dan kita percaya Dia adalah Bapa yang sebentar lagi akan memberikan mujizatnya sama kita. Katakan amin, saudara. Makanya ya pada siang hari ini kita harus kenal Tuhan Yesus secara dalam. Mohon maaf, kalau saudara gak kenal Yesus secara dalam, saudara gak mau belajar lebih dalam tentang Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Saudara akan bisa stres, saudara bisa nangis terus, saudara bisa kecewa, saudara bisa sedih, bahkan saudara akan jauh dari namanya mujizat. Makanya pada siang hari ini saya mau bilang sama Bapak Ibu tempat ini, mari melangkah dengan iman kita. Kita harus maju di dalam iman kita supaya kita mengenal Tuhan Yesus berbeda dari sebelum-sebelumnya. Amin, saudara. Makanya pada siang hari saudara, ayo belajarlah Tuhan Yesus dengan dalam melalui kebenaran firman Tuhan. Saya percaya pada siang hari ini, kalau saudara datang ibadah pada siang hari ini, ibadah di Tiberias Cinere jam 10.30, karena saudara ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam.
Karena saya percaya jemaat Cinere di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Saya percaya itu saudara. Kalau saudara nggak dewasa, saya pastikan jemaatnya ganti-ganti terus. Tapi saya perhatikan jemaat Cinere, saudara dalam Tuhan, jemaatnya selalu ini aja, bahkan makin hari makin tambah, makin tambah, makin tambah, makin tambah. Amin. Kenapa akan makin tambah? Karena saya percaya jemaat Tiberias Cinere haus akan kebenaran firman Tuhan. Di saat haus akan kebenaran firman Tuhan, hidup saudara akan diperdayakan sama Tuhan. Yang percaya beri kemuliaan nama Tuhan yang paling mulia. Amin. Makanya pada siang hari ini saudara harus punya pengenalan Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Kalau orang Kristen yang kayak anak kecil, kalau orang Kristen yang gak dewasa menganggap apa? Tuhan itu kayak mesin ATM, saudara. Kenapa saya bilang menganggap Tuhan seperti mesin ATM? Di saat berdoa, minta, jawab, minta, jawab. Tapi kalau gak dijawab gimana? Apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Pasti marah-marah, pasti menghujat Tuhan, pasti bete sama Tuhan. Tuhan, katanya Tuhan penolong saya, Tuhan adalah Tuhan penyembuh, Tuhan ada Tuhan yang kasih pujian. Mana mujizatnya, mana? Itu karena dia nggak bertumbuh di dalam iman yang benar. Dia nggak tahu namanya kebenaran firman Tuhan. Saya percaya pada siang hari ini jemaat Tiberias Cinere adalah jemaat yang dewasa dan mengerti bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terindah dan waktu yang terbaik. Katakan amin, saudara. Makanya pada siang hari ini, kalau kita udah berdoa, kita udah serahkan sama Tuhan, percaya waktu yang terindah, waktu yang terbaik, kehendak yang terbaik dari Tuhan akan terjadi dalam hidup kita, dan Tuhan kasih mujizat. Amin. Jangan saudara berdoa minta langsung dijawab, nggak bisa. Semua butuh namanya proses. Jangan anggap juga Tuhan Yesus kita itu kayak Doraemon, saudara. Banyak orang ya kayak Nobita. Orang-orang Kristen kayak anak kecil itu kayak Nobita. Kenapa saya bilang kayak Nobita? Kalau nggak dikasih sesuatu, dia teriak-teriak sama Doraemon. Doraemon, Doraemon, tolong saya, Tuhan, tolong saya, Doraemon, tolong saya, Doraemon. Terus Doraemon kasih, nih, dari kantong ajaib, nih. Itu kan Doraemon begitu ya, saudara ya. Makanya saya mau bilang pada siang hari ini kita nggak boleh kayak Nobita. Nobita nggak dapat sesuatu nangis, nggak dapat sesuatu nangis, ngerengek sama Makanya bilang kiri kananmu jangan kayak Nobita. Makanya pada siang hari saudara, kita harus sadar ya, Bapak kita itu selalu mengasihi, selalu memberi lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita bayangkan, lebih dari apa yang kita harapkan. Makanya pada siang hari sadar, Tuhan kita itu sanggup menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Jadi kita harus sadar, mengenal Yesus yang benar, yang kita harus sadari, Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Lalu yang harus kita sadari juga, Dia adalah Bapa, Dia adalah selain Bapa, Dia juga bisa sebagai sahabat kita. Amin. Makanya bilang kiri kananmu, Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Amin. Makanya Alkitab bilang, mulai hari ini engkau adalah sahabat. Ingat saudara, Tuhan kita adalah sahabat yang selalu bersama kita. Tuhan kita adalah sahabat yang memberikan waktunya untuk mendengar setiap seruan dan doa-doa kita. Kita percaya pada siang hari ini, Tuhan kita adalah sahabat yang memberikan waktunya untuk menolong setiap pribadi kita. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan waktunya, dan percaya juga Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan hanya ingin tahu masalah kita, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang datang untuk siap membantu dan menolong kita. Ya makanya pada siang hari ini ingat, Tuhan kita itu datang bukan hanya di saat kita senang. Di saat kita senang, di saat kita susah, Tuhan kita selalu ada untuk kita semua. Ya, makanya pada siang hari saudara dalam Tuhan, kita harus percaya Tuhan Yesus itu selalu memberi yang terbaik sama kita.
Kalau kita sadar Tuhan Yesus telah memberi yang terbaik sama kita, makanya saudara dan saya pada siang hari harus mengenali Tuhan Yesus. Seperti dalam konteks ini, saudara, orang-orang Genesaret, orang-orang Tiberias mengenal Tuhan Yesus. Karena orang Genesaret, orang Tiberias ini mengenal Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Tuhan Yesus kasih namanya mujizat. Makanya saya percaya pada siang hari ini, kalau orang yang mengenal Yesus bisa akan membawa orang-orang sakit untuk disembuhkan dan dipulihkan sama Tuhan Yesus. Saya bayangkan pada siang hari ini, kalau orang Tiberias Genesaret ini tidak mengenal Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dibiarin lewat aja, apa yang terjadi? Nggak akan ada namanya mujizat, nggak akan namanya ada kegerakan rohani, nggak akan ada namanya revival. Oleh sebab itu, pada siang hari di tempat ini, kalau saudara ingin mengenal Tuhan Yesus, terlebih lagi gereja ini adalah gereja yang diperintahkan Tuhan Yesus secara langsung untuk diberikan kepada Pak Paraji untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Saya percaya pada siang hari ini, kalau saudara mengenal Tuhan Yesus, saudara sadar tempat ini adalah tempat pilihan Tuhan. Saya percaya pada siang hari ini ada kemurahan Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Katakan amin, saudara. Dan saya mau bilang, gembala sidang kita nggak kepikiran kasih nama gereja Tiberias. Saya percaya nama Tiberias itu udah disiapkan untuk Pak Paraji supaya ada nama gereja Tiberias. Di saat gereja Tiberias hadir, apa yang terjadi? Banyak mujizat, banyak kesembuhan, banyak pemulihan, banyak terobosan terjadi dari gereja ini. Katakan amin. Makanya pada siang hari, saudara, makanya saya percaya di Tiberias akan banyak mujizat selama saudara mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Maka saya percaya pada siang hari, pulang dari tempat ini, mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan, mujizat yang besar-besaran akan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya beri kemuliaan nama Tuhan yang paling mulia. Amin. Dan saya alami dalam kehidupan saya, saudara. Waktu 2 hari yang lalu, saudara dalam Tuhan, saya ulang tahun, ya. 2 hari yang lalu saya ulang tahun, ya, saudara dalam Tuhan, saya doa, Tuhan, saya mau nih. Salah satunya apa? Saya minta secara biasa aja sih sebenarnya, kebutuhan biasa. Cuman bilang, Tuhan, aku mau jam tangan. Karena beberapa minggu ini jam tangan saya rusak. Cuma saya minta sama Tuhan. Terus sampai terjadi, pas hari Jumat sore, ada jemaat telepon saya, Pak Pendeta, izin saya boleh minta alamat Pak Pendeta. Pak Pendeta ulang tahun ya? Iya. Masa saya tolak, berkatnya nggak boleh tolak ya? Ya, apa yang terjadi? Saudara dalam Tuhan, jemaat itu kirim kado. Saya nggak tahu kadonya apa. Saya nggak peduli juga sih kadonya apa. Tapi kalau jemaat mau memberkati, ya udah, puji Tuhan, itu merupakan anugerah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Cuman saya waktu doa sebelum ulang tahun, Tuhan, aku mau jam tangan. Supaya apa? Supaya di saat saya pakai jam tangan, kalau lagi khotbah tahu waktu, saya nggak khotbah lama-lama. Itu aja, saya pendeta yang tahu diri, saudara. Saya bukan khotbah yang 1,5 jam, kan nggak mungkin, saudara. Saya khotbah paling 30-35 menit, saudara dalam Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Pada saat hari Jumat malam, saya Jumat sore saya lagi keluar. Saya ada acara ulang tahun di kantor saya, ya. Saya undang partner-partner saya, beberapa hamba Tuhan saya undang. Lalu terjadi pas hari Jumat malam, jam 12 malam, saya buka tuh kado. Apa kadonya gitu ya? Cuman saya mikir, paling kadonya paling biasanya kalau Jumat kasih apa? Kue tart itu doang. Tapi pas saya buka apa? Kok kotak. Saya buka apa? Taunya jam tangan. Dan puji Tuhan hari ini kado dari jemaat. Itu aja. Artinya apa? Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Sedetail apapun Tuhan tahu kebutuhan kita. Ya, saya puji Tuhan. Bagi saya jam ini bagi saya lebih dari apa yang mewah. Saya mudah ini kasih karunia Tuhan, saudara. Makanya pada siang hari ini, kalau saudara berdoa sama Tuhan, berdoa secara spesifik, saudara kenali Tuhan Yesus. Saya percaya di saat saudara kenali Tuhan Yesus akan ada banyak mujizat. Yang percaya beri kemuliaan nama Tuhan yang paling mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 35 lagi. Ayat 35 lagi, poin keduanya bisa ditampilkan, oke? Enggak, ke ayat 35 dulu, oke? Kita baca dari kata mereka ya. 1,
2, 3. Mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Yang kedua, pada siang hari, bagaimana caranya kita menerima mujizat yang banyak? Yang kedua, bisa ditampilkan poinnya. Yang kedua poinnya adalah harus memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang lain. Amin. Jadi yang kedua pada siang hari gimana? Harus memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Bilang kiri kananmu, memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Bilang kiri kananmu, saudara. Makanya saya percaya dalam ayat 35 ini dibilang apa? Di saat mengenal Yesus, dia memperkenalkan kepada orang lain. Artinya apa? Kita harus memberitahukan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Saya percaya kalau saudara mau menyampaikan Tuhan Yesus secara baik, saudara ingin menginjil, saudara ingin memberitakan kabar baik tentang Yesus, percayalah bukan orang itu aja yang ditolong, tapi saudara juga akan terima mujizat Tuhan. Katakan amin, saudara. Makanya saya doa siapapun yang mau memperkenalkan Yesus kepada banyak orang, saudara juga akan terima kesembuhan dan mujizat Tuhan. Amin. Nah, pertanyaan pada siang apa nih? Bagaimana caranya memperkenalkan Tuhan Yesus, memperkenalkan kabar baik itu kepada banyak orang? Yang pertama, kita mulai juga harus dari keluarga kita dulu, saudara. Setelah dari keluarga, kemana? Ke tetangga kita. Setelah tetangga kita, kemana? Ke orang sekitar kita. Sadar gak saudara pada siang hari ini, di luar sana masih banyak orang nggak tahu tentang Injil. Di luar sana masih banyak orang yang nggak tahu tentang kabar baik Tuhan Yesus. Ingat, kita ini ada tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Amin. Makanya siang hari ini saudara, saya percaya di saat kita memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus itu, saya percaya yang terima mujizat bukan orang itu saja, tapi kita juga akan menerima mujizat dari Tuhan Yesus. Nah, saya perhatikan juga, mohon maaf ya, penginjilan itu sedang mengalami namanya kemerosotan. Makanya pada siang hari kita harus sampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Di luar sana, mohon maaf, banyak orang udah males menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Banyak orang menganggap bahwa menyampaikan kabar baik itu tentang Yesus itu nggak penting. Lebih baik itu apa? Tugasnya pendeta aja. Saya mau bilang, pendeta manusia, bos. Pendeta juga banyak aktivitas. Pendeta juga banyak acara. Pendeta bukan pengangguran, Senin sampai Sabtu nganggur, Minggu khotbah, enggak. Pendeta juga banyak lagi. Makanya pada siang hari ini, please, kita semua di tempat ini harus sampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Amin. Pak, pertanyaan, gimana nyampaikan kabar baik? Melalui perbuatan kita. Amin. Melalui tindakan kita, bahwa perbuatan kita, tindakan kita menyenangkan Tuhan Yesus. Di saat perbuatan tindakan kita menyenangkan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Orang akan ikut sama kita, orang akan mengenal Yesus, orang itu terima mujizat, dan saudara juga akan terima mujizat Tuhan. Amin. Makanya pada siang hari, saudara kasih dalam Tuhan, saya punya iman, saudara kasih dalam Tuhan, ya. Pada siang hari ini, di saat, ya, saya punya iman di saat saudara menyampaikan kabar baik kepada banyak orang, saya percaya orang itu juga akan mengalami kasih Tuhan. Saya juga punya iman, saudara, di saat saya menyampaikan khotbah gini setiap minggu di Cinere, biasanya paling sering saya jam 10.30. Saya udah berapa bulan ya jam 10.30, ya. Nggak tahu, udah lama banget, saudara. Saya percaya, saya cuma berdoa di saat saya menyampaikan firman Tuhan, firman itu disampaikan, banyak orang terima kabar baik, banyak orang terima pemulihan, terima kesembuhan, bahwa banyak orang itu mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Saya punya iman itu aja. Amin. Dan saya juga berdoa, saudara, ya, apa yang saya sampaikan firman Tuhan itu memberkati kita semua supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Makanya pada siang hari, saudara dalam Tuhan, ayo kita semua ini harus menyampaikan kabar baik supaya apa? Orang itu mengalami kasih Tuhan. Sama juga di gereja ini, saudara dalam Tuhan, gembala sidang kita, ya, gembala sidang kita, saudara dalam Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan mau. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Makanya gereja ini makin hari makin besar.
Kalau sekarang legasinya kepada Ibu Gembala sidang ikut perintah Tuhan, ikut kata Tuhan. Makanya nggak heran Tiberias makin hari makin besar, makin luar biasa, makin dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Beri kemuliaan nama Tuhan yang paling meriah. Makanya saya doa gereja ini diperintahkan Tuhan untuk mengembalikan sarana minyak dan anggur. Makanya pada siang hari ini kalau saudara sudah mengalami kesembuhan melalui perjamuan kudus, melalui minyak urapan, saudara harus bersaksi. Amin. Bilang kiri kananmu, kamu harus bersaksi. Amin. Saya percaya di tempat ini dengan sarana perjamuan kudus, dengan sarana minyak urapan, banyak orang mengalami kesembuhan dan mujizat. Amin. Sebagai contoh, saya kagum sama jemaat Bintaro. Saya kagum juga sama jemaat Cimenere, tapi saya kagum sama jemaat Bintaro. Kenapa kagum sama jemaat Bintaro? Salah satu jemaat Bintaro seorang oma. Oma ini umurnya 87 tahun. Oma 87 tahun ini masih bisa nyetir mobil sendirian, nggak pakai orang. Artinya apa? Kita percaya dengan sarana minyak dan anggur, saya percaya kita awet muda dan tenaga kita seperti anak-anak muda. Amin. Maka saya percaya nenek-nenek di tempat ini, opa-opa, oma-oma di tempat ini, saya percaya awet muda. Amin. Saya percaya dengan sarana minyak anggur kita awet muda, saudara. Amin. Kenapa awet muda? Karena kita adalah mempelai Yesus. Amin. Makanya pada siang hari saudara kasih dalam Tuhan. Amin, saudara kasih dalam Tuhan. Makanya pada siang hari ini sampaikan kabar baik. Ada rekan saudara yang sakit, mungkin ada keluarga saudara yang sakit, kasih aja perjamuan kudus. Gimana cara doanya? Gampang, lihat YouTube aja zaman sekarang. Terus terus jemaat saudara gitu atau rekan saudara, mana nih Pak yakin ada mujizat? Tuh tunjukin aja di YouTube. Banyak orang setiap minggunya mengalami mujizat melalui perjamuan kudus minyak urapan. Amin. Makanya saya percaya di tempat ini, kalau saudara sampaikan bahwa yang ada minyak anggur tidak dirusakkan, saya percaya gereja Tiberias Indonesia dari Tuhan Yesus ini akan dipakai Tuhan makin hari, makin dahsyat, makin luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita percaya yang menerima kesembuhan juga, yang terima berkatnya adalah kita semua di tempat ini. Makanya pada siang hari saudara, ayo. Yang kedua, sampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kita percaya sampaikan kabar baiknya dengan gimana? Dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita yang serupa dengan Tuhan Yesus. Sampaikan kabar baiknya dengan apa? Kita kasih perjamuan kudus dan minyak urapan kepada orang sakit. Saya percaya orang sakit itu akan menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Saya percaya beri kemuliaan nama Tuhan yang paling meriah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat 36. Bisa ditampilkan ayat 36 ya? Ayat 36. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumlah-jumlahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Yang ketiga, yang terakhir pada siang hari ini, bagaimana caranya kita mengalami mujizat dan kesembuhan yang besar? Yang ketiga, poinnya gimana? Yang ketiga, bisa ditambahkan poinnya. Yang ketiga, bisa ditambahkan bagaimana caranya? Harus memiliki tindakan iman. Amin. Yang ketiga, pada siang hari kita harus memiliki tindakan iman. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 36, orang Genesaret, orang Tiberias, tindakan imannya apa? Menjamah jumlah-jumlahnya Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dalam ayat lain, ada seorang wanita pendarahan yang 12 tahun menjamah jumlah-jumlahnya Tuhan Yesus, mengalami kesembuhan. Tuhan mau pada siang hari kita pakai tindakan iman kita. Tuhan gak mau kita diam aja. Tuhan gak mau rohani kita stuck. Tuhan gak mau kita gitu-gitu doang jadi orang Kristen. Tuhan mau kita ini harus ada tindakan iman. Kita harus mengambil langkah supaya Tuhan menolong kita semua di tempat ini. Katakan amin, saudara. Makanya siang hari ini saya rindu kita semua harus mengambil langkah iman. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara mengambil langkah iman? Yang pertama, pastikan saudara rajin ibadah dulu. Amin. Saudara datang ke gereja. Alkitab bilang, makanan minumanmu diberkati, dan kita percaya saudara dijauhkan dari penyakit sampar, dan saudara hidupnya diberkati Tuhan. Itu. Kita harus datang ke gereja, ibadah, cari Tuhan dulu. Setelah cari Tuhan ibadah, apa yang terjadi? Saudara dengar firman Tuhan.
Karena Alkitab bilang apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Di saat saudara dengar firman Tuhan, iman bertumbuh, saudara punya tindakan ini. Lalu apa yang saudara lakukan lagi? Saudara terima perjamuan kudus. Alkitab bilang, Yesus dalam kita, kita dalam Yesus. Apa yang terjadi? Minta apa saja, doa-doa kita dijawab sama Tuhan. Lalu apa? Terima minyak urapan. Kenapa? Dan di saat kita diurapi, kepala kita diurapi minyak urapan, apa? Kita menjadi tanda kesukaannya Tuhan. Dan kita menjadi lebih dari pemenang. Dan setelah itu apa? Saudara harus rajin dalam doa. Saya percaya, saudara harus berkorban dalam doa. Kita belajar dari gembala sidang kita. Mendiang Bapak Reji mengajarkan apa? Kita berdoa kalau bisa doa jam 2, jam 3 pagi. Kenapa harus doa jam 2, jam 3 pagi? Tandanya kita berkorban sama Tuhan. Di saat kita berkorban sama Tuhan, berdoa jam 2, jam 3 pagi, itu tindakan iman kita. Di saat kita tindakan iman kita lakukan itu, apa terjadi? Doa-doamu akan dijawab sama Tuhan Yesus. Kita percaya gereja ini besar karena gembala sidang kita setiap hari sujud sama Tuhan. Pagi benar jam 2, jam 3 pagi. Dan kita lihat ibu gembala sidang kita adalah pendoa yang luar biasa. Kenapa? Karena dia mau mengorbankan waktunya untuk Tuhan pagi-pagi benar untuk berdoa untuk jemaat itu supaya apa? Jemaatnya diberkati Tuhan. Amin. Makanya pada siang hari ini saudara dalam Tuhan, ayo kita harus punya tindakan iman. Kita harus melangkah dengan iman kita. Saya doa pada siang hari ini, yang datang siang hari ini jam 10.30, yang dengan firman Tuhan jam 10.30 ini, yang sebentar lagi kita akan terima perjamuan kudus, yang sebentar lagi kita terima minyak urapan, apa yang terjadi? Akan mengalami mujizat Tuhan. Dan saudara dapat hadiah dari gereja Tiberias apa? Yaitu mujizat kesembuhan dan mujizat yang besar-besaran dari Tuhan Yesus. Yang percaya beri kemuliaan nama Tuhan yang paling meriah. Makanya sebagai kesimpulan bisa ditampilkan kesimpulannya. Kesimpulan bisa ditampilkan. Yang pertama, ingat bagaimana mengalami kesembuhan Tuhan Yesus dari Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua, memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Yang ketiga, gimana? Memiliki tindakan iman. Apa yang terjadi setelah itu? Next. Maka mujizat akan terjadi. Terlebih lagi, saudara dan saya ada di gereja pilihan Tuhan, yaitu Tiberias, karena kita semua adalah mempelai Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Selamat ulang tahun Tiberias. Dan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan nama Tuhan yang paling mulia. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, datang sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.